Selamat siang Sobat Amerta. Jumpa lagi di Bincang Buku Amerta. Bincang buku kali ini akan lebih seru karena biasanya kita mendatangkan satu penulis. Nah, di sini nantinya ada empat pembicara ya Pak. Ada empat pembicara nih di sini. Pembicara hebat di sini merupakan orang-orang di balik buku yang berjudul Leading with Vision: The Impact of Transformational Leadership on Employees Attitude. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu para pembicara hari ini. Selamat siang Bapak Leonardo terlebih dahulu mungkin ya ini sebagai penulis pertama. Baik, selamat siang Bu Lisna, Pak Slamet, Pak Faris, dan Pak Andamar. Saya sangat senang bisa berada di sini hari ini untuk melakukan podcast ini ya. Jadi mungkin kita akan banyak berbicara mengenai bukunya juga. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada Pak Faris. Selamat siang, Pak Faris. Halo, selamat siang Mbak Nisna. Oke. Selanjutnya di sini juga ada Pak Andamar. Halo, selamat siang, Pak Andamar. Selamat siang. Kok selamat datang? Selamat siang Mbak Lisna, selamat siang Pak Leonardo, Pak Faris, Pak Slamet, dan juga Sobat Amarta di rumah. Benar sekali. Nah, di sini juga ada Pak Selamat. Halo, selamat siang, Pak Selamat. Halo, selamat siang Mbak Alisna, Pak Faris, Pak Leo, dan Pak Damar. Oke, baik. Eh, Sebelumnya terima kasih ya, Pak, untuk antusiasnya mengisi podcast pada siang hari ini. Ini agar lebih akrab dengan Sobat Amerta, silakan mungkin Bapak di sini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari seperti sapaan tadi, bisa mulai berurutan dari Pak Leonardo dan ke belakang, Pak. Silakan. Baik, selamat siang Sobat Amerta. Perkenalkan nama saya Leonardo Tenov. Saya umurnya 26 tahun dan saya baru saja lulus dan menjadi dosen di In- Institut International Institute Indonesia International Institute for Life Sciences sebagai dosen digital marketing. Baik, terima kasih Pak Leonardo. Kemudian silakan untuk Pak Faris, perkenalkan diri. Halo, selamat siang Sobat Amerta. Perkenalkan nama saya Faris Sarjanto. Kebetulan saya salah satu co-author di buku ini, Transformational Leadership. Kebetulan saya sekarang berkantor di tempat yang sama Pak Leo sebagai dosen di School of Business atau Fakultas Bisnis dan juga sekarang sambil menjabat sebagai Presiden Komisioner di salah satu perusahaan publik yang bergerak di bidang komunikasi. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat ya buat Sobat Amerta sekalian. Thank you, terima kasih. Silakan bisa dilanjut untuk Pak Andamat. Baik, boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Lisna. Halo, selamat siang, Sobat Amerta. Perkenalkan nama saya Andamar Pradipta. Saya merupakan dosen juga di Indonesia International Institute for Life Sciences di Fakultas Bisnis. Saya juga sekarang kebetulan banyak berkecimpung di dunia voice over sebagai voice over artist di luar dari pekerjaan saya sebagai dosen. Untuk usia saya pengennya seperti Pak Leo 26 tapi sudah kelewat jauh. Jadi lebih baik usianya tidak usah disebutkan ya. Baik, Pak. Iya. Ya, selanjutnya ada Pak Selamat. Silakan untuk Pak Selamat. Halo, selamat siang Sobat Amerta. Perkenalkan, saya Sama Supriyadi. Saya kebetulan di posisi Kepala Perpustakaan di kampus yang sama dengan Pak Leo, Pak Faris, dan Pak Damar. Sebagai perpustakaan, saya sangat senang sekali dengan terbitnya buku Leading Vision dari penulis kami ya. Dan sangat bangga sekali karena menambah koleksi khasana buku dengan topik leadership ya. Jadi semoga Sobat Ameta bisa membaca lebih dalam isi dari buku yang ditulis oleh penulis hebat ini. Terima kasih. Thank you, Pak Selamat. Ini berarti apakah karena bekerja di satu institusi yang sama nih Pak, akhirnya kemudian termotivasi untuk menulis buku bersama atau bagaimana nih Pak? Bisa mungkin ceritakan sedikit nih eh, ke- awal jadinya buku ini Pak.
mungkin bisa dari Pak Faris. Oh, saya. Oke, terima kasih Mbak Lisna atas pertanyaannya. Kebetulan emang kita bekerja sama atau bekerja di tempat yang sama. Saya, Pak Slamet, Pak Andamar, dan Pak Leo. Dan kebetulan kita itu sebagai dosen kan perlu apa ya, tridharma ya, gitu. Dan kita lagi kepingin banget punya suatu outcome yang tidak hanya apa ya, tidak hanya tersimpan gitu ya di folder kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk khayalak ramai. Jadi salah satu approach kita adalah membuat satu buku yang dipublikasikan lewat Amerta supaya pikiran-pikiran dan hasil penelitian kita dapat menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Itu sih ide dasarnya ya. Jadi sebagai apa ya, media untuk jenjang jabatan dosen, tidak hanya itu, tapi juga sayang banget nih ya kalau kita punya hasil penelitian hanya tersimpan di file aja gitu. Jadi lebih baik kalau kita publikasikan sehingga bisa bermanfaat. Kira-kira itu sih. Gimana kalau dari Pak Leo sendiri nih sebagai penulis pertama? Oke, terima kasih Pak Faris atas kesempatannya ya. Mungkin saya sedikit menceritakan aja kenapa pertama kita menulis buku ini. Jadi kita tuh terinspirasi dari pentingnya peran kepemimpinan yang visioner ya di dalam dunia kerja ini. Jadi kepemimpinan transformasional ini itu sangat relevan dalam konteks yang saat ini sendiri karena jenis kepemimpinan ini lebih efektif dan bisa mengubah dan memotivasi karyawan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan produktif juga untuk company sendiri. Jadi kita sih berharapnya semoga semua pemimpin ke depannya itu bisa memberikan visi yang jelas dan dapat menginspirasi juga kepada karyawan-karyawannya sendiri gitu sih. Baik. Jadi tema kepemimpinan transformasional ini memang relevan ya Pak untuk diterapkan saat ini maupun di masa mendatang seperti itu ya. Benar sekali. Bisa diceritakan atau di-spill sedikit nih Pak mengenai sebenarnya buku ini membahas konsep-konsep apa saja seperti itu Pak agar nantinya Sobat Amerika bisa lebih penasaran nih sama bukunya. Oke, jadi buku buku ini membahas tentang bagaimana kepemimpinan transformasional mempengaruhi sikap karyawan dalam organisasi ya, Mbak Lisna ya. Jadi kepemimpinan transformasional itu kan dicirikan oleh 4 komponen utama ya, stimulasi intelektual, pengaruh idealis, motivasi inspirasional, dan pertimbangan individual. Dan keunggulan dari kepemimpinan ini terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kreativitas, komitmen, dan motivasi karyawan gitu, Mbak Lisna dan juga Sobat Amerta ya. Dalam buku ini, sikap karyawan diukur melalui aspek-aspek seperti kinerja, keterlibatan dalam pekerjaan, komitmen organisasi, dan self-efficacy atau kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri. Kira-kira itu sih konsep dasar dari transformational leadership. Mungkin Pak Andamar atau Pak Leo mau menambahkan ya sebagai Iya. pelengkap pelengkap derita nih. Baik. Iya, mungkin kalau dari saya, apa ya, salah satu tujuan penulisan buku ini adalah untuk dipakai untuk menjelaskan, sebenarnya khususnya kepada mahasiswa kami ya di kampus kami, sebenarnya dimensi di dalam kepemimpinan itu ada banyak sekali seperti itu. Nah, ada kecenderungan nih sekarang bahwa definisi dari kepemimpinan itu cukup reduktif ya. Jadi bahkan sampai ada yang membedakan apa sih bedanya menjadi seorang leader dan menjadi seorang manajer seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita mau menghindarkan anak-anak kita dari apa ya, membedakan sebenarnya manajer itu apa, leader itu apa. Oh itu apa, kalau kita bahas dari kedua itu sangat berbeda. Sebenarnya enggak, dimensinya banyak yang berpotongan. Jadi harus bisa menyikapi dengan menyeimbangkan antara bagaimana menginspirasi sebagai seorang leader, tapi juga bisa memanage karyawan seperti itu. Mungkin kalau dari Pak Leonardo, Mungkin udah cukup lengkap dari Pak Faris ya. dan Pak Andamar. Yang mungkin saya cuma Hmm. nambahin dikit aja sih. Jadi kita berharap pemimpin ke depannya tuh bisa memberikan visi yang jelas juga kepada karyawannya sendiri
dan mereka juga bisa menginspirasi agar eh, karyawan-karyawannya tuh memiliki perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik gitu sih. Hmm. Ya, baik. Jadi tadi ada ada kalimat yang bisa di-highlight ya bahwa kepemimpinan transformasional itu tidak hanya menjadi seorang leader di situ ya Pak, tetapi juga mampu untuk memanage karyawannya, memotivasi karyawannya menjadi role model dan lain sebagainya yang masuk ke dalam aspek-aspek kepemimpinan transformasional itu sendiri ya Pak. Betul. Oke. Nah, tadi ada beberapa konsep yang menarik ya, selain ada kepemimpinan transformasional, juga ada sikap karyawan nih. Dan mungkin nantinya sikap karyawan ini juga memiliki aspek-aspek tersendiri nih. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak hubungan yang lebih apa ya, lebih detail seperti itu ya Pak, antara kepemimpinan transformasional ini dengan sikap karyawan? Apakah nantinya mereka ketika termotivasi akan dapat meningkatkan kinerjanya dan tentunya akan berpeluang untuk mencapai tujuan bersama ya Pak, atau seperti apa nih Pak? Ya, mungkin bisa Siapa nih? dari dari Pak Faris nggak apa-apa Pak? Atau dari Pak Andamar, dari Pak Leonardo. Tadi menyambung Pak Leonardo tidak apa-apa, mungkin mau menambahkan lebih banyak nih dari Pak Leonardo. Oh ya, boleh. Jadi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan sikap karyawan tuh pastinya ada ya. Jadi yang pertama tuh pemimpin tuh bisa menginspirasi dan memberikan juga kayak dukungan individual, terus kayak mungkin dukungan kepada bawahannya sendiri gitu, biar mereka tuh bisa meningkatkan komitmen, terus kayak mereka juga bisa menumbuhkan rasa kayak memiliki kayak misalnya mereka kerja di suatu perusahaan, oh berarti kita harus serius nih, fokus gitu buat mengejar masa depan yang lebih baik gitu. Dan juga mereka juga bakal bisa meningkatkan performa kerja mereka sendiri gitu sih. Sedikit menambahkan ya bahwa yang namanya demografi karyawan itu juga berubah. Jadi cara kita memotivasi juga mesti berubah. Yang contohnya saya sama Leo nih jarak umurnya lumayan jauh ya, sekitar berapa tahun ya Pak Leo ya? 8 tahun ya. Jadi Iya. what motivates me and what motivated Pak Leo itu mungkin berbeda gitu ya. Jadi kita sebagai leader juga mesti bisa menyesuaikan bagaimana kita bisa bukan mengkontrol ya bahasanya apa itu. Jadi karyawan kita stimulasi agar bisa bersikap sesuai dengan yang kita mau dalam arti secara profesional dan juga meningkatkan kinerja perusahaan dan juga organisasi. Itu sih yang paling saya rasa paling teaching point paling baik ya dari buku ini ya itu sih. Mungkin Pak Andamar bisa Iya, melengkapi. betul. Mungkin kalau dari saya memang apa ya, kembali lagi tadi di penjelasan di awal, sebenarnya sebagai seorang leader kan dimensinya banyak dan kita harus tidak hanya memahami banyak hal, tapi juga sensitif terhadap banyak hal ya. Seperti yang tadi Pak Faris Oh bilang. ya, Betul. Jadi seperti yang tadi Pak Faris bilang, mungkin ada perbedaan generasi, ada juga perbedaan persepsi terhadap apa-apa saja sih yang bisa memotivasi kita untuk bekerja dan perform dengan lebih baik gitu. Jadi salah iya, satu, betul, salah satu contohnya adalah transformational leader itu harus punya cultural sensitivity gitu terhadap apa perbedaan-perbedaan latar belakang orang seperti itu ya, termasuk generasi tadi ya, begitu mungkin dari saya. Jadi tadi kepemimpinan transformasional juga salah satunya ini ya Pak untuk beradaptasi terhadap dinamika orang-orangnya juga ya Pak ya, karena tadi terpaut dengan perbedaan generasi. Nah mungkin iya Betul. betul. beralih nih ke Pak Slamet nih. Iya. Kira-kira bagaimana sih Pak pandangannya Pak terhadap adanya buku ini atau menurut Bapak kepemimpinan isu mengenai kepemimpinan transformasional ini apakah tadi ya cukup ataupun sangat relevan ya dengan kondisi saat ini agar dapat diterapkan di organisasi, di berbagai instansi seperti itu ya.
dan apakah penting juga nih Pak? Iya, ya, ya betul. Dari buku ini poin-poin untuk leadership ya, itu bisa diterapkan juga di apa namanya tadi Departemen Human Resources ya, untuk kepemimpinan yang bagaimana. Karena tadi ya disebutkan juga oleh penulis Pak Leo bahwa itu perubahannya sangat dinamis ya. Bagaimana menteri karyawan orang-orang itu zaman dulu mas sekarang mungkin ada banyak perubahan ya. Karena apalagi kan setiap orang karakternya berbeda, karya berbeda-beda. Jadi di sini buku ini memberikan solusi gitu. Jadi bagaimana perkembangan yang update tentang leadershipnya itu bisa dipakai di institusi ataupun di apa namanya organisasi yang memang perlu leadership. Dan topik dari buku ini sangat menarik ya, karena leadership itu atau kepemimpinan itu sangat banyak dicari dan bisa dipakai juga selain di apa namanya institusi ya atau industri juga bisa dipakai gitu. Jadi relevan sekali nih. Jadi sangat sayang sekali nih kalau Sobat Amerta belum baca buku ini. Oke. Ternyata Pak Slamet pinter juga jualan nih. Mesti bikin buku sales nih, Pak Slamet nih. Eh, saya penasaran nih Pak. Jadi kepemimpinan transformasional itu sebenarnya apakah diterapkan di segala bidang ya Pak, organisasi ataupun memang ada kriteria-kriteria tersendiri Pak? Organisasi seperti apa sih yang cocok gitu Pak untuk menerapkan kepemimpinan transformasional ini? Baik, mungkin saya bantu jawab ya. Jadi untuk eh, kepemimpinan transformasional sendiri itu, kalau dari yang saya waktu itu lakukan, risetnya adalah di perusahaan startup dan teknologi. Karena kan sekarang startup itu Indonesia termasuk salah satu yang terbanyak ya, pertumbuhan startupnya sendiri. Jadi karyawannya itu harus memiliki kreativitas dan motivasi agar kepemimpinan ini tuh bisa dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan juga gitu. Jadi eh, di mungkin lebih ke lingkungan yang kompetitif dan dinamis sih gitu. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan terlebih dahulu nih. Em, Mungkin kalau dari saya, iya betul di perusahaan startup yang pertama ya, karena memang sumber daya manusia yang direkrut memang lebih banyak yang istilahnya Gen Z dan milenial di organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang memiliki demografi karyawan serupa. Nah, memang ada kecenderungan eh, terutama di dalam apa ya pekerja-pekerja Gen Z yang mana mereka semakin sadar ya antara apa apa-apa saja yang menjadi keinginan pribadi di dalam hati mereka dan apa kontras hal-hal tersebut dengan apa yang menjadi goal dan aim perusahaan seperti itu. Jadi memang kita harus bisa melihat bagaimana kita bisa menumbuhkan uh, rasa sense of belonging nih di dalam membutuhkan juga nih space sendiri atau mungkin apa ruang gerak atau ruang berkreativitas sendiri yang masih tetap dalam lingkup pekerjaan mereka di dalam perusahaan. Itu sih yang mungkin eh, menjadi tantangan salah satu tantangan paling besar. Jadi sebenarnya em, apa yang kami tulis di dalam buku ini bisa diimplementasikan di semua apa industri atau jenis organisasi seperti itu. Yang paling cocok memang startup ya, karena budayanya kan cepat banget dan sangat Mm-mm. adaptif gitu. Iya. Mungkin untuk di perusahaan-perusahaan yang lebih standardized, perusahaan yang memang secara demografis seperti yang Pak Damar bilang tadi, secara demografis sudah mulai aging, itu akan sedikit lebih susah ya diterapkan karena adanya power distance, karena adanya resistensi dan juga corporate culture yang tidak se-open startup company sehingga memang ekosistem startup ini paling apa ya, paling cocok ya untuk diterapkan transformational leader ini. Bukan begitu, Pak Leo ya? Benar, Pak. Jadi para perintis startup nih
karena tadi sudah di spill-spill ya kalau pembahasan cocok banget nih untuk para perintis startup. Jadi jangan sampai ketinggalan nih bukunya ya. Oke, saya juga tertarik nih Pak di dalam bukunya Bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian itu kan konsep yang dibahas salah satunya adalah kecenderungan penguasaan karyawan ya Pak. Di lain atau selain dari keterampilan tadi transformasional merupakan ataupun sikap karyawan ya Pak. Di situ dibahas mengenai kecenderungan penguasaan karyawan. Nah, sebenarnya konsep ini apabila dikonkretkan itu tuh seperti apa Pak? Dan bagaimana kaitannya dengan dua variabel tersebut Pak? Ya. Oke, mungkin saya bantu jawab karena ini relate dengan apa namanya pekerjaan saya juga ya, Sobat Amerta, di bidang akademik maupun di bidang telekomunikasi. Jadi saya tuh baru tahu ya bahwa yang namanya kita pegang jabatan komisaris atau presiden komisaris di satu perusahaan terbuka, itu kita wajib mempunyai at least 2 sertifikat seminar dalam setahun. Nah, kebetulan karena saya juga dosen, itu bukan satu hal yang sulit lah untuk dipenuhi ya Sobat Amerta. Jadi secara tidak langsung sebetulnya pemerintah itu juga sudah mendorong pemimpin-pemimpin supaya mempunyai background training kepemimpinan atau skill-skill tentang ya bisnis atau human resource atau operations dengan lebih formal lagi gitu. Terbukti dengan adanya sertifikasi yang diminta. Kalau di industri akademik udah nggak perlu ditanya lagi lah ya, pasti kita perlu adanya tridharma, ada publikasi dan segala macam. Jadi itu salah satu cara ya untuk mastery orientation supaya istilahnya kayak iPhone atau apa telepon genggam lain itu kan perlu di software update terus ya. Secara prinsip mirip-mirip kayak gitulah ya. Jadi tetap harus jangan sampai kita kudet ya, kurang update gitu sih. Gimana Pak Leo mungkin punya pengalaman juga Pak Leo yang bisa di-sharing tentang menghindari kudet nih? Mungkin lebih ke baca-baca update lebih sih gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa juga buat sobat-sobat Amerta ya yang tertarik untuk belajar tentang gimana sih caranya kita menguasai dan mengerti karyawan kita sendiri, boleh banget baca buku ini. Iya, betul. Mungkin ya senada ya juga dengan Pak Faris dan Pak Leonardo gitu. Nah, mungkin salah satu yang tricky juga nih dalam soal mastery orientation itu adalah em, apa ya istilahnya kita eh, sulit juga sebenarnya mengajarkan sesuatu kepada orang yang sebenarnya tidak menggemari bidang tersebut. Jadi semakin hari ini kan tuntutan pekerjaan itu semakin spesifik dan semakin terspesialisasi ya. Nah, jadi banyak sekali orang yang sebenarnya sekarang mengerjakan hal-hal yang tidak selaras dengan minat mereka. Nah, itu yang mungkin harus kita pelajari lebih lanjut ya, bagaimana kita bisa membangun penguasaan seseorang terhadap hard skill dan soft skill dari industri mereka secara spesifik, meskipun mereka tidak minat-minat amat. Nah, itu yang tadi saya juga bilang kan, kalau Gen Z itu sudah bisa membedakan nih, oh ini eh, apa kegiatan profesional, ini kegiatan untuk passion saya seperti itu. Nah, itu yang mungkin ke depannya mudah-mudahan kita bisa pelajari juga lebih lanjut di buku berikutnya. Seperti Ya, itu. Ya, sudah merencanakan ya Pak di awal nih untuk buku berikutnya. Jadi Sobat Amerta, ini nanti ada kelanjutannya nih Sobat Amerta dari buku pertama nih. Oke. Oh iya, Nah, mungkin ada episodenya juga yang nggak habis-habis kayak sinetron tersanjung ya nanti ada ke buku betul. 2, 3, 4, 5 dan selalu sama Amerta publikasinya. Betul. Ini baru season 1 nih, belum season 2, belum Season season Ramadan. 1. Season Ramadan juga ada Iya. nanti. iya Pak, benar sekali. Nah, tadi ya Pak, merespon tadi sempat disebutkan juga bahwa salah satu tantangan atau yang menjadi tantangan ya Pak dalam kepemimpinan transformasional ini adalah salah satunya adalah generasinya ya Pak, perbedaan generasinya. Nah, kira-kira dalam praktiknya apa saja sih Pak tantangan-tantangan yang lebih luas gitu Pak, yang nantinya mungkin akan dihadapi nih oleh para pemimpin yang menerapkan style ini Pak. Iya. Eh, mungkin salah satu ciri-ciri
apa ya, salah satu ciri-ciri fenomena yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia adalah karena adanya aksesibilitas informasi sehingga informasi itu lebih mudah diverifikasi dan juga diklarifikasi gitu. Kita tinggal buka Google, kita bisa lihat apa namanya informasi yang kita perlukan sehingga keterbukaan itu adalah salah satu fenomena yang terjadi sekarang ya, karena kita semua punya akses ke informasi. Jadi tidak bisa lagi tuh kita adanya information asymmetry seperti itu, eh, gap itu bisa diperkecil gitu. Nah, jadi kita bisa berasumsi bahwa yang namanya pegawai dengan kita leadernya itu punya pengetahuan yang more or less sama gitu. Jadi nggak ada lagi tuh assumption bahwa yang namanya leader pasti lebih pintar daripada followernya atau gimana tuh udah nggak ada lagi gitu. Lalu juga apa namanya pandangan terhadap pekerjaan itu kan beda banget ya antara Gen Z, milenial dan lain sebagainya itu pandangannya beda banget gitu. Pandangannya adalah terutama dengan yang namanya loyalty, ya kan? Kayak baby boomers itu ya generasi orang tua saya lah yang sekarang sudah berusia sekitar 60-an itu mereka benar-benar dari awal kerja di perusahaan itu ya sampai mereka pensiun di perusahaan itu gitu. Mungkin di generasi yang lebih muda, mereka lebih senang lompat-lompat gitu karena they want to experience different things, they want to get exposed to different industry, different kind of company. Jadi saya benar-benar jarang banget yang dengar orang-orang anak muda gitu yang kerja udah 5 tahun gitu, rata-rata 2-3 tahun pindah atau mereka berwirausaha. Jadi ini sangat menjadi tantangan karena dinamis banget ya. Perubahannya sangat dinamis sehingga mungkin buku ini seperti Pak Andamar bilang tadi, Sobat Amerta ya, perlu ada jilid duanya supaya terupdate dengan fenomena yang terkini gitu. Kira-kira kayak gitu. Mungkin Pak Andamar mau menambahkan, Pak? Iya, betul. Apa ya? Mungkin juga ada eh, tantangan seperti ini. Jadi untuk menjadi seorang leader nih katanya ya, kalau jargon-jargon buzzer di sosial media adalah untuk menginspirasi. Nah, konsep inspirasi itu kan cukup abstrak ya, dan bisa berbeda-beda untuk eh, apa semua orang. Nah, itu kembali lagi sih, mungkin cara menginspirasi kita itu harus disesuaikan dengan generasi yang ada sekarang seperti itu. Jadi konsep inspirasi itu harus terus diupdate gitu. Sebagai seorang leader, kita harus mengikuti em, apa namanya persepsi-persepsi baru terhadap pekerjaan dan kesuksesan ya. Juga karena karyawan itu first and foremost mereka itu pengen sukses gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu penyebabnya makanya banyak karyawan yang tidak loyal karena persepsi mereka terhadap kesuksesan itu berbeda seperti itu. Jadi sebagai seorang leader kita harus mengupdate juga gaya kita menginspirasi seperti itu. Mungkin dari Pak Leonardo nih. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Anamar. Mungkin saya menceritakan sedikit ya tentang pengalaman saya sendiri. Jadi, saya kebetulan juga pernah bekerja sebagai seorang leader ya dari sebuah tim berjumlah 4 orang. Jadi, mungkin tantangan yang saya hadapi itu adalah benar seperti kata Pak Faris. Jadi, anak-anak zaman sekarang itu mereka berbeda dengan anak-anak zaman dulu gitu ya. Mungkin Pak Leo cara juga kita, jatuhnya masih anak zaman sekarang loh, Pak Leo. oh ya benar juga. Tapi Saya ya sama Pak mungkin, Andamar udah agak coret dikit. oh iya. Iya, tapi mungkin mereka harus lebih dimengerti, Mbak Lisna ya begitu, dan Sobat Amerta juga. Jadi mereka tuh nggak bisa didekatin dengan cara yang sama seperti dulu, kayak misalnya kita mungkin eh, mengajak mereka berbicara, terus atau itu mungkin kita harus memerlukan kayak lebih motivasi tambahan juga buat mereka gitu sih. Jadi mereka tuh nggak cuman mau mendengar kita, tapi mereka tuh jadinya lebih bersemangat juga kalau kerja gitu. Jadi itu sih tantangan yang kita hadapi sekarang sebagai ya pemimpin zaman sekarang lah ya. Baik. Tadi menghadapi dinamika
ini ya Pak, dari Gen Z itu sendiri ya Pak. Saya juga termasuk Gen Z nih. Jadi Hmm. masih relevan ya bahasanya dan sangat relevan. Ya, Nah, sebenarnya nggak Gen Z doang sih dinamikanya ya, Sobat Amerta. Karena kita generasi yang, saya masuknya milenial ya, Pak Damar juga masih milenial ya, Pak. Nah, itu Alhamdulillah masih alhamdulillah milenial masih ya. ya. Itu Masih. juga punya dinamika tersendiri gitu. Kita kita kan sandwich generation ya, yang kita sebenarnya transisi dari analog ke digital gitu. Kalau misalkan anak-anak nih ya, kayak contohnya mahasiswa kita di kampus gitu ya, Sobat Amarta. Mereka datang ke kampus bener-bener cuma bawa iPad doang satu, tep, udah. Sedangkan kita kalau mau ngajar bawaannya udah bawa backpack, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Jadi mereka sangat tech savvy dan very straightforward. Sedangkan kita dididik di situasi di mana communication yang indirect itu lebih lebih baik gitu. Padahal Gen Z atau mungkin generasi yang lebih muda, mereka lebih senang straightforwardness, mereka lebih senang langsung gitu. Tell me, and ya udah gitu, nggak ada it's just business, nothing personal. Jadi lebih direct. Jadi kita juga punya dinamika tersendiri di setiap generasi itu punya dinamikanya masing-masing gitu sih. Jadi lebih lebih apa ya, lebih banyak tantangan juga untuk kita supaya bisa memahami dan juga dipahami oleh generasi yang lebih muda gitu. eh, salah satu aspek dari kepemimpinan transformasional memang ini ya Pak, ada yang mempertimbangkan bagaimana individunya itu ya Pak, mempertimbangkan kebutuhan ya Pak, kebutuhan individu. Tadi Oh menyinggung iya betul. perbedaan generasi juga. Iya, betul sekali Sobat Amarta. Jadi demografi itu punya karakter sendiri-sendiri, punya cara handling masing-masing ya Sobat Amarta, sehingga style leadershipnya juga berbeda. Contohnya, kita nggak bisa lagi tuh kalau ke anak-anak yang Gen Z ya, nggak bisa lagi tuh kita otoriter tuh udah nggak bisa. Mereka maunya kolaboratif. Let's do it together gitu. Jadi udah beda ya persepsinya dan approach-nya pun juga berbeda gitu kira-kira Sobat Amarta. Benar sekali, ingin dilibatkan seperti itu juga ya Pak ya, dalam setiap ini ya, Nah, rencana. Mbak Lisna juga sama kan kalau lagi kerja senangnya diajakin terlibat kan daripada cuma disuruh-suruh doang kan Benar, sebagai representatif dari Gen Z. ya, benar sekali Pak. Oke. Maunya kolaborasi ya. Ya, itu membuat apa ya, saya cukup di artinya pemimpin atau leader itu melihat Pak, melihat eksistensi karyawannya, keberadaan karyawannya, dan kemampuan Betul. yang mungkin bisa diolah ya Pak. Iya, betul Dan sekali, betul sekali. Dan itu bagus ya, dan itu bagus ya, Sobat Amerta, karena ini bisa mengcapture talenta-talenta yang sebenarnya ada di Gen Z. Cuman karena kita tuh kadang-kadang ngerasa, aduh, gue takut apa ya, takut eh tersaingi lah gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan Gen Z, melibatkan Gen Z dalam project, dalam decision making, itu justru memberikan nafas segar bagi organisasi. baik, mungkin di sini dari para penulis nih dan juga Pak Slamet, ada tidak nih pesan yang ingin disampaikan nih, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang nantinya akan mengadopsi gaya atau style kepemimpinan transformasional ini, Pak? Mungkin urutan nih Boleh. dari Pak Leonardo dulu nih. Boleh, Pak. Oh, saya mikirnya malah dari yang mungkin lebih tua dulu, biar siapa tahu kan sarannya lebih lebih inilah ya. Itu kalau udah mulai ngomongin umur lebih tua gitu-gitu, aduh, saya nggak ikutan deh. Tapi it's okay. Untuk leaders, Sobat Amerta, calon leaders juga, mungkin kita bisa memberikan sepatah dua patah kata atau pesan bahwa yang namanya leader itu bukan bos ya. Leader itu adalah orang yang bisa menghimpun ya talenta-talenta di anggotanya untuk mencapai goal daripada suatu organisasi atau dari suatu tempat kerja. Jadi just because we are their leader doesn't mean we are their boss gitu. Jadi being a leader sama being boss itu beda. Bagaimana caranya untuk mengetahui a good leader atau not good leader? Ya, beli buku ini bisa dibeli di websitenya Amerta Media atau melalui WhatsApp. Bukan begitu, Mbak Lisna?
bisa Iya. diakses di marketplace kami, Pak. Oh iya, jadi kalau misalkan pingin pingin tahu saran-saran seperti apa, trik-trik apa untuk menjadi leader yang baik, teman-teman bisa langsung aja ke platform digitalnya Amarta Media melalui Shopee, Tokopedia, ataupun melalui WhatsApp untuk order. Jangan lupa lah Paleo Pandamar soft sellingnya. Iya, benar sekali. Ya, mungkin bisa Oke, dilanjutkan. oke, paleo dulu deh. Saya habis paleo aja. Boleh, mungkin saya ada satu pesan ya untuk pemimpin-pemimpin yang mau mengadopsi gaya kepemimpinan ini gitu. Jadi eh, kalian harus bisa untuk menjadi pendengar yang baik ya, Sobat Amarta. Dan juga kalian harus bisa memberikan dukungan kepada karyawan-karyawan sendiri. Karena seperti yang dibilang Pak Faris tadi, kalian itu bukan diktator mereka, tapi kalian tuh harus bisa berkolaborasi dengan mereka. Begitu. Mungkin dari Pak Adamar. Oke, mungkin kalau dari saya eh, singkat aja dari term transformational leader itu sebenarnya yang paling penting adalah kata transformnya ya daripada leadernya. Jadi mungkin teman-teman sobat-sobat Amarta yang mau beli buku ini perlu diingat bahwa eh, apa yang perlu diambil adalah sebenarnya eh, bagaimana kita bisa mentransform, bagaimana kita bisa membantu dan memotivasi karyawan. Nah, meskipun kita bukan leader, tetap buku ini sangat berguna agar kita bisa memberikan impact positif terhadap tempat kerja. Makanya, kalau pengen tahu lebih banyak, silakan beli bukunya di Marketplace Amarta atau di link di bawah ini. Oh, nggak ada linknya ya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Selamat nih mau Oh ya, tambahkan iya, sedikit atau saya banyak tambahkan. sih Pak. Iya, ini penulis-penulis dalam buku ini penulis-penulis hebat loh, sahabat Amerta. Nah, kalau podcast kan waktunya terbatas, jadi kalau saya sangat merekomendasikan sahabat Amerta untuk baca bukunya lebih lebih jauh. Ini juga bisa dipakai untuk mahasiswa yang sedang belajar, ya, yang apa, yang ambil jurusan bisnis atau sekolah bisnis ya, atau yang memang lagi sedang belajar tentang leadership. Untuk perpustakaan ini buku kayaknya harus ada loh di perpustakaan karena bisa jadi referensi civitas akademika dalam mencari informasi gaya kepemimpinan transformasi yang tadi dijelaskan sangat detail oleh para penulis hebat ini. Jadi jangan lupa ya Sobat Amerta ya untuk beli buku ini di website atau platform marketplace Amerta. Oke, baik. Siap, siap. Jadi memang buku ini bisa menjadi sumber referensi bagi siapa saja ya, Pak. Tidak hanya calon pemimpin, pemimpin, para akademisi maupun pembaca-pembaca lainnya yang memang tertarik nih dengan isu kepemimpinan, khususnya kepemimpinan transformasional. Oke, baik. Terima kasih Bapak sekalian, Bapak-Bapak sekalian ya, untuk insight yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Dan mungkin ada satu closing statement lagi nih Pak, untuk menutup podcast kali ini. Mungkin bisa perwakilan dari siapa Pak? Pak Faris kayaknya sudah nyalain mic nih. Boleh silakan Pak Faris. Boleh sekali. Pak Leonardo aja lah. Pak Leonardo kan yang paling muda, sekarang gantian lah. Yang tadi kan paling tua duluan, sekarang yang muda atau Oke, siap. Silahkan Pak Leo. Baik, jadi pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisna atas kesempatan ini ya, dan untuk Sobat Amerta juga yang sudah menonton. Jadi jangan lupa untuk mampir ke marketplace-nya Amerta Media ya untuk membeli buku ini kepada siapa aja, siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana kepemimpinan transformasional itu bisa diterapkan dalam organisasi kalian dan untuk mencapai hasil yang lebih luar biasa lagi gitu. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Pak Faris, Pak Damar, Pak Slamet, ada yang mau menambahkan mungkin? iya. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin saya cuma ingin mengingatkan supaya jangan lupa dibeli bukunya di Amerta.
Terus ada nomor WhatsApp-nya juga ya. Saya nggak hafal lagi nomor WhatsApp-nya ya. Atau Jadi, follow Instagram kita juga bisa. oke, eh, untuk nama Instagramnya ada di bukunya ya, Pak? Ada di bukunya. Jadi Sobat Amerta harus membeli bukunya nih. Untuk bertanya-tanya ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut apabila lebih penasaran mengenai kepemimpinan transformasional, itu bisa sekali untuk membeli bukunya ataupun menghubungi ya Pak, menghubungi para penulisnya. Ini apakah boleh Pak? Melalui email mungkin ya. Ya, siap, siap. Ya, oke. Jadi, oh ini saya udah buka ini nomornya nih. Jadi mumpung di record dan kita bisa belanja langsung di admin order buku Amerta di nomor 081356333324. Sobat Amerta, jangan lupa ya untuk order buku kita di adminnya Amerta. Atau bisa juga ke marketplace di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ya, mantap sekali nih Pak Faris ini. Oke, terima kasih untuk pembicara pada podcast yang hari ini ya, yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan berbagi nih dengan Sobat Amerta. Semoga podcast kali ini mendatangkan insight baru ya bagi Sobat Amerta sekalian. Ya, jangan lupa nih Sobat Amerta sekali lagi ya, berkali-kali ini telah di notice ya bagi Anda yang penasaran dengan bukunya dan ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi lebih lanjut ya, itu bisa sekali menghubungi kontak person ya Amerta ataupun media sosial kita. Ya, Betul sekali. bagi Anda Nomornya saya sebutin lagi 081356333324. Itu nomornya Amerta dengan Mbak Hana. benar sekali. Bagi Thank bagi you. ya thank you. Terima kasih juga Bapak. Bagi Anda seorang penulis yang juga masih bingung nih dengan step by step bagaimana sih cara menerbitkan buku, jangan ragu untuk langsung menghubungi Amerta Media. Kami siap membantu Anda untuk mewujudkan karya Anda menjadi lebih nyata.